Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok 2 pada mata kuliah Pengantar Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra SE MSI. Nah, pada kali ini kami akan membawakan materi yaitu pengawasan dan pengendalian organisasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Rahmadani Almur, Nurul Karimah, Nurul Aulia, Arbiatun Adawiyah, Amalia Ramadhani Putri R, dan Fitrawati Ramadhani. Pendahuluan. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dengan suatu organisasi di mana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan. Di dalam manajemen perusahaan yang modern, fungsi kontrol ini biasanya dilakukan oleh divisi audit internal. Semua fungsi manajemen yang lain tidak ada efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengertian pengawasan dan pengendalian. Dalam George R. Terry tahun 2006, 395 mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian menurut Hansen dan Mowen adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Asas-asas pengendalian dan pengawasan. Harold Kohns dan Cyril O'Donnell dalam buku Principles of Management mengemukakan asas-asas pengendalian, yaitu 1. Asas tercapainya tujuan. Pengendalian harus ditunjukkan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Yang kedua, asas efisiensi pengendalian. Pengendalian itu efisien jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan. Yang ketiga, asas tanggung jawab pengendalian. Pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. Yang keempat, asas pengendalian terhadap masa depan. Pengendalian yang efektif harus ditunjukkan ke arah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang. Asas yang kelima yaitu asas refleksi rencana. Pengendalian harus disusun dengan baik sehingga rencana mencerminkan karakter dan susunan rencana. Yang keenam, asas penyesuaian dengan organisasi. Pengendalian harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Manajer dengan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian, pengendalian yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer sehingga mencerminkan struktur organisasi. Yang ketujuh, asas pengendalian individual. Pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik pengendalian harus ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Yang kedelapan, asas standar. Pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai. Jenis-jenis pengendalian dan pengawasan. Jenis-jenis pengendalian terbagi atas 8, yaitu 1. Pengendalian karyawan atau personal control. Pengendalian ini ditunjukkan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan karyawan, misalnya
apakah karyawan bekerja sesuai dengan rencana, perintah, tenaga kerja, tata kerja, disiplin, absensi, dan sebagainya. Yang kedua, pengendalian keuangan atau financial control. Pengendalian ini ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan, tentang pemasukan dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan, termasuk pengendalian anggaran. Yang ketiga, pengendalian produksi, production control. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar atau rencananya. Yang keempat, pengendalian waktu, time control. Pengendalian ini ditunjukkan kepada penggunaan waktu, artinya apakah waktu itu mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau tidak sesuai dengan rencana. Yang kelima, pengendalian teknis atau technical control. Pengendalian ini ditunjukkan kepada hal-hal yang bersifat fisik yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan. Yang keenam, pengendalian kebijaksanaan atau policy control, yaitu pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai yang telah digariskan. Yang ketujuh, pengendalian penjualan atau sales control. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah produksi atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang ditetapkan. Yang kedelapan, pengendalian inventories atau inventory control. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah inventaris perusahaan masih ada semuanya atau ada yang hilang. Adapun jenis-jenis metode pengendalian yakni yang pertama, pengendalian pratindakan. Memastikan bahwa sebelum suatu tindakan diambil, maka sumber daya manusia, bahan, dan keuangan yang diperlukan telah dianggarkan. Yang kedua, pengendalian kemudi atau pengendalian umpan ke depan. Pengendalian kemudi dirancang untuk mendeteksi penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan tindakan perbaikan diambil sebelum suatu urutan tertentu dirampungkan. Selanjutnya, pengendalian penyaringan. Pengendalian penyaringan merupakan suatu proses di mana aspek-aspek spesifik dari suatu prosedur harus disetujui atau syarat tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan. Pengendalian penyaringan menjadi sangat berguna sebagai alat pengecekan ulang. Selanjutnya, pengendalian purna tindakan. Pengendalian purna tindakan mengukur hasil-hasil dari suatu tindakan yang telah dirampungkan. Tujuan dan manfaat pengendalian dan pengawasan. Adapun tujuannya adalah 1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang kedua, mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang ketiga, mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. Yang keempat, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. Yang kelima, meningkatkan kelancaran operasi organisasi. Yang keenam, meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketujuh, memberikan opini atas kinerja organisasi. Yang kedelapan, mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada. Yang terakhir yaitu menciptakan terwujudnya pemerintah yang bersih. Adapun manfaat pengawasan yaitu 1. Untuk memberikan ruang reguler untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka. Yang kedua, untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. Yang ketiga, untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. Yang keempat, untuk menjadi dukungan, baik segi pribadi ataupun pekerjaan. Yang kelima, untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan
tidak perlu membawa kesulitan, masalah, dan proyeksi saja. Yang keenam, untuk memiliki ruang untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan distress restimulation pribadi, transferensi atau counter-transferensi yang mungkin dibawa oleh pekerjaan. Yang ketujuh, untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik. Yang kedelapan, untuk menjadi produktif, proaktif bukan reaktif. Yang terakhir, untuk memastikan kualitas pekerjaan. Nah, selanjutnya proses-proses pengendalian. Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, dalam pengendalian adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tahap yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penentuan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Tahap yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Tahap yang keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Nah, tahap yang terakhir, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi mungkin berupa mengubah standar mulu-mulu, barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah, mengubah pengukuran pelaksanaan dan mengubah cara untuk menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan. Karakteristik sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif. Sistem-sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan yang efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sama. Arti penting relatif dari karakteristik tersebut akan berbeda-beda menurut keadaan masing-masing, tetapi sebagian besar sistem pengendalian diperkuat oleh kehadirannya. Akurat. Informasi tentang hasil prestasi harus akurat dan tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, diarahkan, dan segera dievaluasi jika hendak diambil tindakan tepat pada waktunya untuk menghasilkan perbaikan objektif dan komprehensif. Informasi dalam sistem pengendalian harus dapat dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Adapun karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif yaitu terbagi 10. Yang pertama akurat, kedua tepat waktu, 3 objektif, 4 berpusat pada titik-titik pengawasan strategis, yang kelima realistis secara ekonomis, yang keenam realistis secara organisasional, yang ketujuh terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, yang kedelapan fleksibel, yang kesembilan bersifat sebagai petunjukan dan operasional, yang terakhir diterima para anggota organisasi. Nah, di akhir materi kami dapat menyimpulkan yaitu pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Sistem pengendalian merupakan suatu cara yang tepat dan teratur dalam satu kesatuan yang saling berintegrasi antara yang satu dengan yang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Pengawasan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, karena jika tidak ada pengawasan dalam suatu organisasi akan menimbulkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi, baik yang berasal dari bawahan maupun lingkungan. Pengawasan menjadi sangat dibutuhkan karena dapat membangun suatu komunikasi
yang baik antara pemimpin organisasi dengan anggota organisasi, serta pengawasan dapat memicu terjadinya tindak pengoreksian yang tepat dalam merumuskan suatu masalah. Pengawasan lebih baik dilakukan secara langsung oleh pemimpin organisasi, disebabkan perlu adanya hak dan wewenang ketegasan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Pengawasan disarankan dilakukan secara rutin karena dapat merubah suatu lingkungan organisasi dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.